Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan mencari tahu bagaimana kita bisa segera mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan untuk membahas masalah ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon bersama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Pagi Leo, pagi Mas Budi. Pagi Pak. Mas Agus, kalau melihat kursi Wakil Gubernur Jakarta, pertanyaan pertama saya yang sudah kosong sekian bulan itu kalau dibiarkan kosong terus dampaknya apa sih? Berpengaruh tidak sebetulnya untuk rakyat Jakarta dan administrasi di Jakarta? Secara administrasi dan rakyat sih tidak berpengaruh. Oh. Sama sekali nggak berpengaruh. Kan sudah berapa kali kan gubernur juga sendirian gitu. Toh ada pendampingnya juga, kan pendampingnya sebagai semacam second layer gitu. Tetap yang ambil keputusan kan gubernur. Yeah. Tapi secara politis kan berpengaruh buat 2024 kan. Maksudnya secara politis berpengaruh ke 2024 apa nih? Ya kalau mereka ada di posisi situ kan akan lebih mudah kan, rakyat sudah mengenal manusia ini gitu-gitu kan, nggak berkiprah. Nah apakah cocok nanti dengan Anies mau maju berdua atau sendiri kan? Kita kan gubernur sendiri kan mau maju 2024. Kalau sekarang udah kelewat sama wakilnya kan Sandi. Oh begitu ya? Iyalah. Tapi kalau untuk warga Jakarta sendiri ya, dengan begitu banyak permasalahan, sebetulnya akan lebih banyak amunisi, akan lebih banyak daya upaya tidak kalau kemudian Gubernur Anies Baswedan didampingi oleh wakil gubernur siapapun? Buat rakyat sih menurut saya kecil sekali, karena kan yang wakil gubernur itu kan bekerja di belakang meja, itu kan bisa dikerjain oleh Sekda, bisa dikerjain oleh apa, tapi kan struktur pemerintah provinsi DKI kan memang harus ada wakil, ya tempel aja wakilnya gitulah. Oh, jadi pekerjaan itu atau fungsinya sebenarnya sekarang sudah dilaksanakan oleh Sekda ataupun SKPD lain begitu ya? Iyalah, kan biar bagaimana kan yang dilihat masyarakat gubernurnya bukan wakilnya. Tapi kan Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan teguran itu Mas Agus bahwa kursi wakil gubernur harus segera diisi. Berarti mereka khawatir juga sebetulnya? Iya, karena kan by law kan harus diisi. By law sih, tapi kalau dilihat fungsinya buat masyarakat sih nggak terlalu banyak. Coba aja kalau nggak percaya lihat, kan kita sudah berulang model begini. Dan juga rakyat, maksudnya program yang ada juga nggak bertambah baik, ya datar-datar aja tuh. Ini kelihatannya sudah termasuk yang agak skeptis nih Mas Agus terhadap Jakarta atau bagaimana nih? Mungkin iya, karena kan sudah berapa tahun ini sudah kan kita belum lihat ada yang nambah kan gini. Yang sudah dikerjakan oleh pendahulunya harusnya tinggal dilengkapi oleh yang meneruskan atau menciptakan yang baru kan, bukan meninggalkan yang sudah dirasakan bermanfaat untuk rakyat lalu menciptakan baru yang belum tentu bermanfaat kan gitu. Iya. Dan itu tidak terlihat ya sesuatu yang bermanfaat itu ya? Iya, belum terlihat gitu ya. Maksudnya kan mau ada waktunya atau tidak kan ya akan datar-datar begini saja. Kan beberapa program yang dulu sudah berjalan dan terima baik kan menjadi tidak ada. Kan harusnya itu tetap ada, lalu ditambah yang belum ada. Kalau reinvent the wheel dari awal lagi kan ya kurang kerjaan aja gitu. Karena beda saya sekarang bukan dia gitu tuh. Buat publik ya nggak ada gunanya gitu. Oke, kita berharap saja aturan hukum itu segera dilaksanakan dengan ada wakil gubernur. Kan ini kan rebutan PKS sama Gerindra. Ya PKS sendiri kan sudah banyak pindah ke Garbi kan, mau bikin partai baru 2024. Jadi ya nggak ada masalah juga. Baik. Kita tunggu saja berarti wakil gubernur baru ya. Mas Agus Pambagio, terima kasih sudah bergabung pagi. Selamat pagi Mas. Ini berarti tidak terlalu berpengaruh atau bagaimana nih Mas Jaka? Ya kalau kita lihat di Undang-Undang tentang Pemda nomor 23 2014 itu sebenarnya kan tugas wakil gubernur itu cukup signifikan ya. Oh signifikan. Cukup signifikan di undang-undang itu. Apa itu? Antara lain bahwa tugas wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam hal memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Mengkoordinasi kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan. Artinya dalam hal pengawasan ini sebenarnya menjadi ranah wakil kepala daerah atau wakil gubernur. Artinya ketika tidak ada wakil gubernur ya otomatis tugas gubernur
menumpuk di gubernur. Gubernur harus mengawasi juga. Harus mengawasi juga. Padahal kalau ada wakil gubernur bisa bagi-bagi tugas. Dan pengawasan ini kan merupakan sesuatu yang sangat vital ya dalam pelaksanaan pemerintahan kita. Ketika pengawasannya tidak ada pimpinannya dalam hal ini wakil kepala daerah atau wakil gubernur, ya mungkin akan mengganggu proses-proses tersebut. Artinya bahwa kalau kita lihat posisi wakil gubernur DKI Jakarta apalagi, kan Jakarta itu ibu kota negara. Jakarta itu provinsi yang boleh dibilang paling kompleks masalahnya. Ketika cuma ditangani oleh satu orang gubernur, ya tentu saja tidak akan lebih bagus jika ditangani dua orang dengan dibantu oleh wakil gubernur. Tapi kan tim TGUP atau saya lupa namanya apa, itu kan lebih dari 50 orang. Betul, ya itu kan cuma memberikan masukan. Tapi pengambilan kebijakan itu kan ada di tangan gubernur yang dibantu oleh wakil gubernur. Tetap gubernur kan yang mengambil keputusan. Betul. Tapi itu satu kesatuan sebagai pemimpin daerah dan perwakilan dari wakil dari pusat. Maksud saya begini Mas Jaka, kalau memang keputusan hanya bisa diambil gubernur, lalu ada sekda, lalu ada tim asistensi yang kalau tidak salah 70 sekian orang itu kan banyak tuh. Ya sebenarnya kan wakil gubernur sudah tidak terlalu penting lagi. Ya, dalam sistem pemerintahan daerah wakil gubernur itu tidak bisa dinafikan. Karena mereka juga dipilih kan dalam satu paket antara gubernur dan wakil gubernur. Tidak dalam pemilihan pilkada itu tidak hanya memilih gubernur kan, tapi satu kesatuan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meskipun di Jakarta sejarahnya bisa copot di tengah jalan salah satu atau salah dua begitu ya. Betul. Kalau kita lihat pengalaman waktu ketika zaman Pak Ahok ketika dia naik pangkat jadi gubernur setelah Pak Jokowi jadi presiden, itu kan kemudian mengangkat Pak Jarod. Kenapa waktu itu begitu mudah? Karena undang-undang yang dijadikan dasar rujukan itu waktu itu Perpu nomor 1 2014. Artinya ketika wakil gubernur itu dalam tanda kutip berhenti dengan alasan yang apapun, itu wewenang gubernur untuk mengangkatnya. Nah, kalau sekarang itu yang dipakai adalah Undang-Undang nomor 10 2016 tentang pilkada. Artinya bahwa ketika wakil kepala daerah itu berhenti seperti tadi yang kita bahas, apakah dia meninggal, apakah dia parpol pengusung yang bisa, itu merupakan hak partai politik pengusung. Kita akan nanti cari tahu warga, saya harap juga ada warga Jakarta yang nanti bersuara, apakah memang mereka benar-benar merindukan wakil gubernur atau memang biasa-biasa saja. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan diskusi mengenai apakah memang kita harus segera mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Jaka, kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV yang warga Jakarta ini, Mas Jaka. Ada Ibu Upik. Bu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard dan Pak Jaka. Selamat pagi Bu Upik. Bu Upik, Anda warga Jakarta ya Bu ya? Wah iya. Nah, itu merasakan kebutuhan untuk segera dapat wakil gubernur atau tidak, Bu? Kalau sebagai warga Jakarta itu sebenarnya itu urusan atas. Urusan atas? Segera atau tidak. Yang benar itu memang segera, tapi segera yang kayak apa dulu. Harusnya Metro TV segera isi kursi Wagub DKI dengan yang kabel atau yang pintar gitu ya. Kalau ada keterangannya begitu ya? Iya, ada lanjutan. Kalau tidak boleh asal isi begitu ya Bu Upi ya? Iya dong. Kita ini banyak sekali loh ini keluhan warga. Bahkan dari nenek-nenek yang biasa dapat itu sekarang dikurangin jatah-jatahnya. Bahkan banyak sekali. Saya tanya lagi ke Dinas PU gimana nih tentang penyerapan anggaran untuk jalur hijau yang acak-acakan. Kayaknya belum Bu, lah udah bulan segini kok belum ada program kayak gitu. Saya nanya lagi ke Dinas Taman dan Pertanian gimana nih, bukan apa. Saya itu konsen sama lingkungan ya, karena di Jakarta tuh penyerapan jalur hijaunya itu juga berjalan. Kemudian saya kepingin deh PKS sama Gerindra ini punya tiket emas ini gunakan, tapi semuanya jangan berpegang kayak anak kecil, kayak itu meong-meong aja gitu, tapi nggak dapat. Benar kita warga Jakarta ini merasa rugi kepingin pulang kampung, saya lihat kampung sekarang udah beda-beda.
Oke. Jangan Berarti ngomong organisasi lagi sekarang, karena udah becak segala macam gitu. sekarang malah